itu Roman Empire berhasil menguasai 3,71% wilayah di dunia, atau sebesar 5 juta kilometer. Ya, tapi pada akhirnya runtuh juga. Ya, kenapa? Karena tetap saja yang nama empire itu dibangun oleh manusia. Nah, lantas siapa sih yang menang? Bukan penguasa, yang menang adalah orang yang memang mendanai. Hai YouTube, nah kali ini adalah edisi yang spesial buat teman-teman yang mungkin pernah tahu buku ini. Nah, buku ini sudah tidak saya cetak lagi, at least untuk beberapa bulan ke depan, karena cetakan juga sudah habis. Nah, jadi hari ini, di video kali ini saya akan membedah isi dari buku yang saya karang bersama dengan sahabat saya, Dani Sutradewa, yang judulnya adalah The Fifth Season, atau musim yang kelima. Nah, stay tune buat teman-teman, dan ini video pasti akan panjang, jadi kalau misalkan teman-teman belum punya waktu yang lenggang, silahkan save dulu videonya. Atau pastikan teman-teman pakai headset supaya bisa mendengarkan video ini dengan suara yang lebih clear. Nah, kita kembali ke judulnya, yaitu Fifth Season, atau musim yang kelima. Kenapa kami pilih judul buku ini? Nah, menariknya adalah setiap musim yang kita tahu itu ada 4, ya kan? Spring, Summer, Fall, Winter. Ya, kalau di Indonesia cuma ada 2 musim, kemarau dan hujan. Nah, tapi kenapa kok kita bilang ada yang kelima? Nah, yang kelima ini tentu bukan musim secara real, tapi musim investasi, musim ekonomi, ya, musim keuangan. Nah, kita percaya bahwa di setiap cycle, ya, itu akan selalu ada yang namanya musim yang kelima. Nah, musim yang kelima ini tentu saja tidak bisa kita pilih. Kita mau lahir di musim kelima atau kita lahir di musim yang bukan kelima, kita nggak bisa pilih. Jadi kalau kita dikatakan apakah kita merupakan generasi yang saat ini generasi yang cukup beruntung atau punya privilege, yes, bisa dikatakan seperti itu, karena bayangkan ada orang yang lahir di tahun 1919. Ya, pada saat itu terjadi namanya ada yang Spanish flu, ya, kemudian ada namanya The Great Depression tahun 1929, ya. Kemudian ada World War I tahun 40-an, kemudian World War II tahun 45. Kemudian setelah itu tahun 60-an itu ada yang namanya Perang Vietnam. Jadi kebayang kalau misalkan orang-orang yang lahir pada saat itu, ya mereka melewati musim kelima yang begitu panjang, ya, winter yang begitu panjang. Bukan winter dalam arti yang sebenarnya, tapi winter dalam arti yang begitu sulit, ya, The Great Depression, War. Nah, tapi saya selalu percaya bahwa di setiap musim yang kelima yang terjadi beberapa kali terakhir ini, misalkan 70 tahun terakhir, 100 tahun terakhir, kita selalu bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Jadi sama konsepnya seperti GPS. Jadi kenapa kok kita tahu jalan ini lebih cepat? Ya, kita pakai Google Maps atau Waze misalkan. Karena ada orang yang sudah lewatin jalan tersebut, lalu kemudian dia isi datanya, dia bilang ada kecelakaan nih, gitu ya. Dia report misalkan ke Google Maps, sehingga kita mendapatkan datanya, diolah, dan kita jadi tahu, oke, kita bisa lewat alternatif jalan yang lain karena jalan ini ada kemacetan atau ada kecelakaan. Nah, jadi konsepnya adalah seperti itu. Nah, buku ini sebenarnya kami mencoba untuk menganalisa data-data yang terjadi di cycle-cycle terlebih dahulu dan bagaimana caranya supaya kita bisa striving, not just surviving, ya. Kita bisa berhasil, kita bisa mendominasi, bukan hanya sekedar bertahan di musim yang kelima. Sekali lagi, kalau cuma bertahan, ya kadang-kadang misalkan contoh kita ada di bulan atau di Mars gitu ya, kemudian pesawat kita yang membawa kita ke Mars atau ke bulan meledak, walaupun masih ada sisa-sisa oksigen. Nah, kalau kita coba sekedar bertahan, oksigen kita pasti lama-lama akan habis, betul ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk mengkontak mungkin stasiun di luar angkasa atau minta bantuan. Ya, kita mencoba untuk cari jalan karena oksigen pasti akan habis. Nah, jadi buku ini sharing mengenai bagaimana cara supaya kita bisa dominate in the fifth season. Oke, nah buku ini kalau saya buka itu dibagi menjadi 3 bagian sebenarnya, ya. Bagian pertama atau part 1 adalah the big cycle, ya. Part yang kedua adalah the plan, dan part yang ketiga adalah execution. Jadi part yang pertama ini ditulis oleh sahabat saya, Bro Dani Sutradewa, dan ini ada banyak chapter, jadi saya hanya pilih satu chapter, yaitu The Long Period of Prosperity. Ini salah satu chapter dari part the big cycle. Nah, menariknya di sini Bro Dani tulis bahwa kalau misalkan di setiap kali musim yang kelima itu selalu akan diikuti dengan krisis besar
yang dimana after krisis besar selalu diikuti dengan the long period of prosperity. Nah, ini sudah dibuktikan di beberapa tahun terakhir. Kita nggak usah jauh-jauh, kita flashback dulu di tahun 2008. Ya, di tahun 2008 ketika terjadi namanya Global Financial Crisis yang pusatnya terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu harga saham jatuh, banyak pengangguran yang terjadi, dan kerusakan sistem ekonomi dunia, bangkrutnya misalkan seperti Lehman Brothers, dan banyak perusahaan-perusahaan besar dunia itu juga collapse. Dan ini sistemik, jadi seperti domino effect. Satu kapal besar yang tenggelam atau karam akan memberikan efek domino efek kepada instrumen-instrumen, institusi, company-company, individual yang mungkin size-nya lebih kecil. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa government nggak tinggal diam, ya, mereka bank sentral mencetak uang ya sebesar 800 miliar dolar dan untuk menggerakkan kembali, untuk membail out institusi-institusi yang bangkrut, ya, untuk menggerakkan kembali roda ekonomi. Nah, hasilnya pada tahun 2009-2010 itu luar biasa, ekonomi mulai bangkit, dan bahkan US masuk dalam satu fase yang kita sebut sebagai the longest expansion. Ya, jadi ekspansinya luar biasa dari tahun 2009 terus. Dan ini efeknya juga sampai ke negara emerging country seperti di Indonesia. Ya, kita lihat tahun 2009 ekonomi begitu bagus, ya, properti juga bagus, industri bagus, retail bagus, ya. Sehingga puncaknya kita lihat harga saham di Indonesia juga IHSG start dari 2009 sampai 2013 itu luar biasa signifikan. Nah, kembali juga sama seperti tahun 98, ya. Kemudian krisis-krisis sebelumnya itu selalu menghasilkan the long period of prosperity. Nah, jadi sekarang yang terjadi apa? 2020 ketika kita kena COVID-19 pandemic, dan pada saat itu ya kita semua dipaksa untuk berhenti, kita semua dipaksa untuk restart, ya. Jadi ini krisis multidimensi, walaupun bukan krisis geopolitik, tapi krisis multidimensi artinya krisis kesehatan. Kita harus lockdown, aktivitas ekonomi berhenti. Tapi sekali lagi ada opportunity, ya. Kenapa? Karena ketika semua di reset menjadi nol, pertandingan akan menjadi jauh lebih adil. Jadi sekali lagi, sekarang kita harus memahami dulu. Untuk bisa thriving di the fifth season, musim kelima, paham dulu cycle-nya. Kenapa harus paham cycle-nya? Supaya kita tahu kapan kita harus cooling down, kapan kita harus sekedar planning saja, kapan kita harus bisa expand aggressively. Nah, banyak dari kita yang nggak paham cycle, ketika cycle itu lagi on the way down, kita malah expand secara agresif. Ketika cycle itu lagi mau climbing up, ya, baru mau menanjak ke atas, kita malah cenderung udah ketinggalan, udah kehabisan peluru gara-gara kita terlalu ekspansi di cycle yang salah. Jadi yang pertama adalah understand the cycle. Nah, sekarang kita akan masuk ke part yang kedua, yaitu the plan. Nah, di sini saya akan membahas atau memilih 2 chapter aja. Yang pertama adalah build your multiverse. Nah, kata multiverse ini pertama kali kita dengarkan ketika kita nonton film Avengers, ya. Jadi ada banyak cabang dari universe yang disebabkan atau diakibatkan ketika Avengers mereka pergi dengan mesin waktu ke masa lalu. Tapi saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau bahas adalah Disney. Ya, Disney adalah sebuah perusahaan atau sebuah ekosistem yang luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena mereka bisa mengakuisisi banyak perusahaan-perusahaan seperti misalkan Lucasfilm, Star Wars, ya, kemudian Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan saya ingin spesifik bahas mengenai MCU, di mana MCU ini sebagai sebuah IP atau intellectual property, ya, sebagai sebuah movie industry ini memiliki yang namanya ekosistem yang luar biasa sangat dahsyat. Kenapa? Karena film ini di-plan itu bukan hanya sekedar misalkan oke, karena penikmatnya banyak, kita bikin lagi Iron Man 2. Karena Iron Man 2 sukses, kita bikin lagi Iron Man 3. Enggak, mereka sudah punya master plan. Mereka sudah punya master plan, ada Marvel Cinematic Universe yang Phase 1 itu 10 tahun, ya, di mana ada prequel, ada sequel, ya, kemudian digabungin semuanya setelah 10 tahun jadilah phase yang pertama. Dan sekarang sudah masuk ke MCU phase yang kedua, ya, di mana ya Iron Man sudah meninggal, kemudian mulai ada Spider-Man, ya. Dan yang menariknya lagi adalah mereka memperluas ekosistemnya bahkan sampai ke on-demand streaming seperti Disney Plus, ya, mulai dari film WandaVision, Falcon, dan yang terakhir adalah Loki. Nah, jadi kalau kita perhatikan, mereka betul-betul punya ekosistem sehingga customer journey mereka itu hanya berputar dan masuk dalam satu sistem yang sama. Jadi
Jadi ujung-ujungnya merchandise-nya kuat, kemudian IP-nya kuat, ada on demand-nya, ada movie-nya. Nah, ketika kita ingin sukses dan dominate di fifth season, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa membangun multiverse kita. Sama seperti MCU membangun universe-nya. Contoh lain adalah klub sepak bola yang besar seperti Real Madrid, Manchester United, Barcelona. Mohon maaf saya harus sebutin banyak karena takutnya ada yang nggak fans atau nggak suka sama klub-klub tersebut. Jadi saya sebut yang banyak. Liverpool misalkan. Kenapa ada klub sepak bola yang memang mereka itu jauh lebih kaya, jauh lebih sukses daripada klub-klub lain? Nah, salah satu jawabannya adalah ekosistem juga. Ya, mereka punya multiverse, mereka punya ekosistemnya. Let's say kita lihat misalkan di dalam sepak bola, dalam klub sepak bola ada yang disebut dengan akademi. Nah, pemain-pemain seperti Marcus Rashford ini adalah pemain yang dibentuk dari akademi Manchester United. Jadi dari remaja ya. Kemudian David Beckham itu juga sama, Gary Neville itu juga sama. Dari akademi akhirnya dididik menjadi superstar ya, dan akhirnya Manchester United menjadi sebuah klub yang sangat besar. Bukan hanya itu, mereka juga kuat di sosial media, ya di YouTube, di Instagram, cara mereka memproduksi channel-channel marketing mereka, kemudian mereka sangat kuat di merchandising, di sponsorship, di kolaborasi, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, klub sepak bola, oke, itu 11 orang pemain, ditambah 11 pemain cadangan, bermain melawan 11 pemain lain, kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah. Enggak seperti itu. Tapi mereka sudah memiliki multiverse, mereka sudah memiliki ekosistem, sehingga mereka menjadi sebuah industri yang sustainable, industri yang punya ekosistem. Nah, jadi ketika kita ingin sukses dalam bisnis, dalam investasi, jangan hanya fokus sekedar kita punya produk, orang lihat produk kita bagus, kita jual, kita perang harga, that's it. Enggak seperti itu, tapi bagaimana cara kita membangun ekosistem. Ini salah satu chapter di part yang kedua. Kemudian kita akan masuk ke chapter questioning growth. Nah, di dalam bab atau chapter questioning growth, saya mempertanyakan ya, bukan melarang growth tapi mempertanyakan growth. Kenapa? Karena kita lihat di 2020 ini adalah satu momen di mana ketika air pasang, semua orang terangkat naik. Baik itu yang pakai pelampung murah atau pelampung mahal. Tapi ketika air itu surut, jadi kelihatan siapa yang berenang telanjang dan siapa yang berenang tidak telanjang. Maksud dari filosofi ini adalah ketika ekonomi baik, semua orang ekspansi. Tapi ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, baru kelihatan mana perusahaan yang sehat, yang healthy, dan yang unhealthy. Nah, sometimes growth atau pertumbuhan dari sebuah perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut dikatakan 100% sehat. Ya, jadi kita perlu mempertanyakan, karena growth ini kita bagi menjadi dua, ya, either itu growth yang ke samping atau growth yang ke dalam. Nah, itulah sebabnya kenapa kok banyak dari kita tidak menyadari bahwa ada yang kita sebut sebagai the true cost of opportunity. Jadi opportunity, ekspansi itu itu betul-betul suatu hal yang akan membawa kita going to the next level. Tapi sekali lagi ada cost-nya. Kita butuh tim yang lebih besar, kita butuh organisasi yang lebih besar, kita butuh inventory yang lebih besar, dan kita butuh leverage yang lebih besar, funding yang lebih besar. Akhirnya kita kena bunga dan hutang atau outstanding yang lebih besar. Jadi sekali lagi, ada the true cost of opportunity. Jadi opportunity juga ada cost-nya. Nah, ini yang terjadi di 2020 ketika di 2019 banyak perusahaan mereka over expand dan akhirnya mereka kena impact-nya di tahun 2020. Nah, questioning growth ini bukan melarang scalability atau bukan membenci scalability. Tapi bagaimana kita mengubah mindset kita dari yang tadinya kita bekerja ke samping, kita fokus untuk mengakuisisi customer baru. Yes, itu penting, tapi jangan lupa berapa retention rate dari customer yang memang sudah beli produk kita. Apakah mereka kembali menjadi customer loyal kita atau loyal customer kita, ya kan? Nah, jadi untuk itu approach yang harus kita lakukan untuk perusahaan kita, untuk cara kita mengelola bisnis kita adalah dengan deep work. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa punya growth bukan hanya ke samping atau keluar, tapi growth ke dalam. Ya, bagaimana kita bisa membangun company yang besar tapi dengan organisasi yang lebih lean, lebih ramping, lebih healthy, lebih sehat. Ya, kita coba questioning lagi, apakah perlu saya bangun manufacture? Ya, manufacture itu adalah bisnis yang butuh capex yang besar. Ya, itu capital heavy banget. Ya, beli peralatan, inventory. Apakah kita hanya cukup bangun IP-nya saja?
Itu jauh lebih sehat. Kita bangun intellectual property-nya, kita ciptakan license, lalu kemudian kita collab dengan perusahaan manufacturer memproduksi produk dan jasa kita. Ya walaupun ya pasti profit kita akan lebih besar kalau kita bisa bangun manufacturer kita sendiri. Tapi kita lihat semua brand-brand besar seperti Nike, Apple, mereka fokus pada intellectual property ya, dan mereka berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang membantu mereka. Jadi di sini di bab atau di chapter questioning growth, kami ingin mengajak kita semua untuk coba membangun sebuah growth yang organik, yang sehat, instead of inorganic growth yang memang kelihatannya di permukaan bagus, tapi sebenarnya di dalamnya itu kopong. Part yang terakhir yaitu execution, dan di part ini ada banyak chapter juga, tapi saya akan pilih satu chapter yang menurut saya cukup menarik, yaitu Finding the Next Zuck. Ya, Zuck ini adalah Mark Zuckerberg. Jadi ketika kita lihat Facebook, ya kesuksesan dari sebuah perusahaan, salah satu perusahaan terbesar di dunia, Facebook, kita selalu fokus pada satu sosok yang namanya Mark Zuckerberg. Padahal sebenarnya ada satu sosok yang nggak kalah penting, yaitu Eduardo Saverin. Nah, Eduardo Saverin ini siapa sih? Nah, Eduardo Saverin ini adalah orang keturunan dari Brazil dan Yahudi, ya. Dan dia adalah teman satu kos, ya, teman satu univ dengan Mark. Dan pada saat itu, ketika membangun thefacebook.com, jadi dulu belum Facebook, masih ada thefacebook.com, Eduardo ini sebenarnya menjadi investornya dari Mark Zuckerberg. Dia bahkan investasi $15.000 pada saat itu. Nah, jadi mereka bagi saham yang cukup generous, ya, cukup besar, sampai akhirnya yang namanya bangun perusahaan bareng, pasti akan ada yang namanya tidak setuju, kemudian debat, punya prinsip dan visi yang berbeda. Nah, ini dimulai ketika Eduardo berpikir bahwa Facebook ini harus segera punya income, yaitu harus bisa mulai jual advertisement, ya. Dan di sini Mark itu nggak setuju. Kenapa? Karena Mark berpikir bahwa yang penting orang mendapatkan manfaat dulu. Facebook ini bisa connecting people, jangan kejar advertisement dulu, gitu kan. Dan akhirnya karena mereka punya perbedaan pendapat, singkat cerita, akhirnya Facebook juga mendapatkan investment perdana mereka selain daripada individual investment dari Eduardo Saverin sebesar $15.000, akhirnya mereka mendapatkan investment dari seorang investor kawakan yaitu Peter Thiel dengan nilai $500.000. Nah, di sini pada akhirnya tanpa sadar ternyata saham dari Eduardo Saverin itu didilute, ya, jadi dibuat lebih kecil, bahkan sampai di bawah 10%. Nah, inilah menjadi sebuah awal dari ketidakcocokan mereka. Dan akhirnya mereka mungkin, ya, Eduardo akhirnya bukan keluar dari Facebook sebagai pemegang saham, tapi keluar dari eksekutif. Dan menariknya, walaupun Eduardo tidak aktif lagi di Facebook, tapi dia masih sebagai shareholder di Facebook, dan sekarang kekayaannya sudah mencapai $10 miliar atau sekitar 140 triliun. Dan sekarang Eduardo Saverin juga sudah pindah kewarganegaraan menjadi orang Singapura, jadi bisa dikatakan crazy rich Singapura. Ya, dan menariknya lagi adalah sekarang Eduardo Saverin dia membuat sebuah venture capital yang berinvestasi pada startup-startup. Jadi di sini lewat cerita ini saya ingin sharing sedikit, ya, bahwa kalau dibilang yang menang banyak itu siapa sih? Yang menang banyak adalah Eduardo Saverin. Kenapa? Ya, kalau kita lihat keberuntungan Eduardo Saverin adalah ketika dia bisa finding the right person, ya, finding the right person. Nah, dalam hidup, ya, kadang-kadang kita selalu mengandalkan 100% pada diri kita sendiri. Nah, ini yang saya selalu pegang. Saya tidak mau mengandalkan kepintaran kita sendiri. Kenapa? Karena banyak orang lain lebih pintar daripada kita. Lebih baik kita ubah mindset kita, ya, kita cari orang-orang, cari the next Mark Zuckerberg. Itu yang dilakukan oleh Eduardo Saverin sekarang, ya. Dan di dalam chapter ini, ya, saya juga membahas satu subtitle, ya, yaitu Never Build an Empire, Fund them. Jadi jangan pernah berpikir untuk membangun sebuah kerajaan, sebuah empire, tapi danai sebuah empire. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini saya catat ada beberapa empire besar dalam sejarah human history. Jadi yang pertama adalah Roman Empire, ada British Empire, ada Mongol Empire, Russian Empire, Spanish Empire, dan termasuk Qing Dynasty. Nah, pada puncak kejayaannya 400 tahun sebelum Masehi, Roman Empire ini salah satu yang, ya, one of the strongest, ya, one of the largest. Itu Roman Empire berhasil menguasai 3,71% wilayah di dunia, atau sebesar 5 juta kilometer, ya. Tapi pada akhirnya runtuh juga, ya. Jadi ini semua yang saya katakan, ini semua akhirnya mereka runtuh. Ya, kenapa? Karena tetap saja yang nama empire itu dibangun oleh manusia. Nah, lantas siapa sih yang menang?
bukan penguasa, yang menang adalah orang yang memang mendanai. Itulah sebabnya teman-teman yang sudah pernah ikutin saya dari tahun 2008, 2010, harusnya nggak kaget karena saya sudah melakukan beberapa kali lompatan karir yang nggak nyambung. Mulai dari profesional, kemudian saya masuk di dunia real estate, saya bangun real estate developer, saya bangun Trinity, kemudian juga di 2018 akhirnya saya bangun venture capital bersama teman-teman saya. Alasannya sederhana. Alasannya adalah karena saya ingin mencari the next Mark Zuckerberg. Saya ingin mencari the next Bong Chandra. Dan saya ingin mencari orang-orang yang bisa building their empire dan saya ingin mendanai mereka. Nah, buat teman-teman yang ingin juga mencari, wah siapa tahu ada yang ingin jadi the next Eduardo Saverin ya, yaitu bisa mencari partner yang tepat, the right partner. Nah, teman-teman bisa bergabung di komunitas Circle X ya. Komunitas Circle X adalah komunitas private investor yang saya dirikan sejak tahun 2018. Dan ini terbatas untuk 30 orang dan kita akan membuka batch yang ke-8 tanggal 24 Juli tahun 2021. Ada 8 pertemuan, 7 pertemuan itu via Zoom atau online, dan 1 pertemuan, yaitu Investor Mastermind, kita akan adakan secara offline di pertemuan ke-8. Yang akan dibawakan oleh saya, kemudian Bro Andika Sutoro Putra, dan juga Bro Dani Sutradewa yang tulis buku ini bersama dengan saya. Dan komunitas ini free atau gratis. Untuk bisa register, silakan teman-teman kontak yang ada di bawah saya. Sampai ketemu di Circle X Batch yang ke-8.